Video ini merupakan bagian dari seri video aplikasi desain universal dalam konteks pasca bencana di Indonesia. Video pertama ini berfokus kepada pengenalan desain universal dalam konteks pasca bencana di Indonesia dan akan memaparkan informasi terkait kerentanan Indonesia terhadap bencana, definisi desain universal, manfaat dari implementasi desain universal. Setelah menyaksikan video ini, audiens akan familiar dengan definisi desain universal, termasuk siapa saja penerima manfaatnya, dan bagaimana implementasi desain universal dapat memperkuat usaha pemulihan pasca bencana. Sebelum kita beralih, kita perlu memahami informasi dasar terkait kerentanan Indonesia terhadap bencana alam. Indonesia rentan terhadap bencana dikarenakan Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik dan karena pengaruh perubahan iklim yang kian meningkat, menyebabkan Indonesia seringkali terekspos terhadap 13 tipe bencana alam, diantaranya banjir, gempa bumi, tsunami, aktivitas vulkanik, longsor, dan topan tropis. Dalam 20 tahun terakhir, sebanyak 257 bencana telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 140.000 orang dan berdampak kepada hampir 16 juta penduduk Indonesia dengan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 28 miliar dolar. Dari seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam, kelompok rentan seperti manula, wanita, anak-anak, dan juga penyandang disabilitas seringkali terdampak secara disproporsional. Terlebih lagi, bencana alam dapat mengakibatkan cedera pada individu yang sebelumnya tidak menyandang disabilitas, yang dapat mengakibatkan disabilitas temporer atau permanen. Hal ini belum termasuk sekitar 20 juta penduduk penyandang disabilitas yang sudah ada di Indonesia menurut data survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015. Dan juga populasi masyarakat usia lanjut di Indonesia yang diperkirakan akan meningkat dalam 30 tahun ke depan. Seiring dengan populasi Indonesia yang terus menua, kondisi disabilitas juga kemungkinan besar akan meningkat. Per tahun 2013, sebanyak 45% manula di Indonesia melaporkan bahwa mereka menyandang disabilitas. Bagi masyarakat yang tergolong rentan ini, bencana alam tidak hanya saja dapat berdampak terhadap mata pencaharian, melainkan juga memperlebar kesenjangan sosial ekonomi yang sudah mereka alami sebelum kejadian bencana terjadi. Desain universal dapat berkontribusi terhadap usaha pemulihan pasca bencana dengan memastikan bahwa manajemen dalam kondisi darurat dapat menjangkau semua masyarakat dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi dapat diakses oleh semua orang. Karenanya, terlepas dari kerusakan yang diakibatkan bencana alam terhadap infrastruktur dan mata pencaharian, bencana alam juga dapat memberikan kesempatan bagi suatu komunitas untuk membangun kembali secara lebih baik dan lebih inklusif dengan memastikan bangunan yang direkonstruksi, lingkungan perkotaan, dan berbagai jenis bangunan lain yang memberikan pelayanan publik dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya, kita akan mempelajari aspek-aspek yang menjadikan suatu bangunan dapat diakses secara universal. Sejauh ini, belum ada definisi yang diterima secara global dan mengikat tentang akses universal atau desain universal. Namun demikian, UNCRPD atau Konvensi Hak bagi Penyandang Disabilitas mendefinisikan desain universal sebagai desain produk, lingkungan, program, dan layanan yang dapat digunakan oleh semua, sedapat mungkin tanpa perlu kembali disesuaikan atau dirancang secara khusus. Desain universal tidak akan mengecualikan peranan alat bantu yang dibutuhkan oleh kelompok individu tertentu bila mana hal ini diperlukan. Dalam konteks pasca bencana, bangunan dan infrastruktur yang direhabilitasi harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok individu dalam menggunakan dan mengakses infrastruktur dan fasilitas yang di dalamnya termasuk kelompok masyarakat dari berbagai umur, kemampuan, jenis kelamin, dan juga kelompok yang beraneka ragam. Sekarang, mari kita kaji pertanyaan sebagai berikut.
Mengacu pada definisi desain universal, kelompok manakah yang merupakan penerima manfaat dari desain universal? A. Semua orang. B. Hanya manula. C. Hanya penyandang disabilitas. D. Hanya wanita. Dari apa yang kita pelajari sejauh ini, desain universal dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Lalu, bagaimana caranya kita mengimplementasikan desain universal pada konteks rekonstruksi pasca bencana? Desain universal dapat memfasilitasi pemulihan kelompok rentan setelah terjadinya bencana dengan menyediakan standar rancangan inklusif pada fasilitas dan layanan darurat, serta memastikan bahwa desain infrastruktur yang direhabilitasi atau direkonstruksi akan aman dan aksesibel bagi semua anggota masyarakat. Dalam jangka panjang, implementasi desain universal pasca bencana dibutuhkan untuk memperbaiki akses terhadap layanan yang memfasilitasi masyarakat untuk beradaptasi dengan disabilitas yang baru dimiliki, pemulihan trauma yang disebabkan oleh syok sesudah mengalami suatu bencana, memfasilitasi individu untuk kembali menjalani peranan mereka sebagai anggota masyarakat yang produktif, dan memungkinkan lebih banyak orang untuk tetap menjadi bagian dari angkatan kerja. Implementasi desain universal secara dini pada konteks pasca bencana bukan hanya saja memberikan manfaat, namun juga efisien secara biaya. Penelitian terdahulu telah memaparkan bahwa merancang dan membangun bangunan yang dapat diakses secara universal dari awal seringkali lebih menghemat biaya dibandingkan dengan memugar kembali bangunan yang sudah dibangun agar kemudian menjadi aksesibel. Sebelum kita melanjutkan ke topik berikutnya, mari kita kaji pertanyaan berikut. Manfaat apa yang didapatkan dari mengimplementasikan desain universal dalam konteks rekonstruksi pasca bencana? A. Rekonstruksi memberikan reputasi yang baik. B. Memfasilitasi pemulihan yang berketahanan dan hemat biaya. C. Hal ini merupakan hal yang benar untuk dilakukan secara moral. D. Semua jawaban benar. Dalam konteks rekonstruksi pasca bencana, desain universal dapat memfasilitasi pemulihan yang lebih berketahanan, inklusif, dan juga hemat biaya. Dengan kondisi tersebut, masyarakat dapat membangun kembali komunitas dan mata pencaharian secara lebih baik. Selain itu, bangunan yang dapat diakses secara universal juga dapat meningkatkan reputasi dari pemilik bangunan, di samping dari merupakan hal yang secara moral sepatutnya kita lakukan. Sejauh ini, kita sudah cukup mengenal bagaimana desain universal dapat memfasilitasi proses pemulihan yang lebih inklusif. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Dunia telah menyatakan komitmennya perihal inklusivitas bagi penyandang disabilitas di Global Disability Summit tahun 2018. Beberapa komitmen yang krusial dan relevan dengan konteks pasca bencana antara lain, memastikan program edukasi dan proyek yang didanai oleh Bank Dunia inklusif bagi penyandang disabilitas per 2025. Memastikan seluruh proyek yang mendanai rekonstruksi fasilitas publik pasca bencana bersifat inklusif bagi penyandang disabilitas per 2020. Memastikan bahwa proyek yang didanai oleh Bank Dunia terkait mobilitas perkotaan dan rel yang mendukung pelayanan transportasi publik bersifat inklusif bagi penyandang disabilitas per 2025. Memastikan bahwa 75% dari proyek perlindungan sosial yang didanai oleh Bank Dunia bersifat inklusif bagi penyandang disabilitas per 2025. Berbagai komitmen tadi dipadukan dengan kerangka Environmental and Social Framework Bank Dunia telah memperkenalkan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan kelompok rentan pada kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh proyek. Sebagai bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah, Indonesia, sebuah pedoman desain universal telah ditulis dan disertai dengan sebuah seri dokumen audit desain universal untuk berbagai jenis bangunan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Berbagai dokumen tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah, arsitek, insinyur,
dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek pemulihan pasca bencana untuk mampu menilai aksesibilitas universal dari rancangan infrastruktur. Pembuatan dokumen pedoman dan audit didasarkan pada persyaratan aksesibilitas yang dipaparkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Sesuai dengan standar yang ditetapkan pada peraturan, pada pedoman desain universal ini telah dipaparkan elemen-elemen kunci pada bangunan yang perlu mendapat perhatian pada implementasi desain universal. Namun demikian, pedoman ini ditulis dengan lebih menekankan pada prinsip desain universal dibandingkan standar untuk memungkinkan implementasi desain universal yang lebih fleksibel. Apa yang terjadi di masa depan tidaklah pasti, dan bencana alam seringkali sulit untuk dicegah. Namun demikian, melalui implementasi desain universal dalam konteks pasca bencana, kita dapat memastikan agar gedung-gedung yang dibangun kembali dapat diakses oleh semua orang, dan karenanya gedung-gedung ini akan terbangun kembali dengan lebih baik dan lebih inklusif.